Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi pada pembelajaran hari ini, materi pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 8 dengan materi menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada dua. Yang pertama, menentukan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian yang kedua, menulis dan membaca teks berita. Nah, berita. Mungkin anak-anak ibu sudah tahu apa itu pengertian dari berita. Berita di sini merupakan informasi tentang peristiwa terkini. Nah, berita juga bisa kita peroleh dari media penyiaran, yaitu media elektronik. Nah, ini bisa kita jumpai atau temui di televisi ataupun di radio. Kemudian, berita juga bisa kita peroleh dari mulut ke mulut. Nah, dan juga ada di sini media percetakan. Biasanya berita bisa kita peroleh dari media percetakan. Contohnya seperti koran, majalah, ataupun buku pelajaran. Nah, mengapa kita harus membaca berita? Kira-kira kenapa ya kita harus membaca berita? Kita lihat di sini. Nah, jadi ada 4 alasan kenapa kita membaca berita. Yang pertama, dengan adanya kita membaca berita, maka wawasan dan pengetahuan kita akan bertambah. Kemudian, dengan membaca berita, kita juga bisa mengasah kecerdasan dan menambah kosakata sehingga bisa meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, di sini sangat penting keterampilan berkomunikasi supaya kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain secara baik dan benar. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, sekarang mari kita sama-sama mengamati contoh penyampaian berita berikut ini. Kita sama-sama mengamati ya. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 130.718 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 79 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia. Sehingga saat ini totalnya menjadi 5.903 jiwa. Dan di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat diumumkan tambahan 2.088 pasien sembuh dan totalnya kini menjadi 85.798 orang. Oke, demikian anak-anak ibu salah satu contoh pembacaan berita. Nah, setelah kalian menyimak atau mengamati pembacaan berita tersebut, nah di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat membacakan berita. Kita lihat yang pertama. Nah, di sini adalah intonasi. Nah, intonasi ini merupakan tinggi rendahnya suara pada saat kita membacakan berita. Jadi pada saat membacakan berita, intonasi ini harus sangat kita perhatikan. Karena apabila intonasi yang kita gunakan datar, maka akan timbul rasa jenuh, rasa bosan kepada pendengar atau audiens yang mendengarkan berita yang kita bacakan. Nah, kemudian kita harus memperhatikan artikulasi. Nah, artikulasi ataupun pengucapan huruf, baik pengucapan kata ataupun kalimat itu harus kita perhatikan. Nah, artikulasi yang kita gunakan itu harus jelas. Oke. Nah, kemudian volume suara. Volume suara juga di sini sangat harus kita perhatikan supaya apabila kita sedang membacakan berita, volume suara kita harus jelas dan mantap sehingga audiens atau pendengar lebih jelas mendengarkan suara
kita. Kemudian juga tekanan kata-kata juga harus tepat. Nah, ini ada hubungannya dengan diksi atau pilihan kata-kata. Selanjutnya, nah kecepatan bicara juga harus diukur pada saat kita membacakan berita. Jadi kecepatannya jangan terlalu lambat ataupun jangan terlalu cepat. Nah, berikut 5 tanda yang sering digunakan dalam membaca berita. Nah, tanda yang pertama ada garis miring 1 atau tanda koma, di sini artinya berhenti sebentar. Kemudian yang kedua tanda garis miring 2 atau titik, itu artinya berhenti agak lama atau jeda panjang. Dan yang ketiga tanda sama dengan, artinya di sini berlanjut pada baris berikutnya. Jadi pada saat kita membacakan berita, apabila kita menemukan tanda sama dengan, maka artinya kita akan berlanjut pada baris berikutnya. Nah, selain tanda sama dengan, ada juga di sini tanda panah naik. Nah, tanda panah naik di sini jelas bahwasanya kalau kita membacakan berita itu harus menggunakan tekanan yang naik atau suara kita bernada tinggi. Nah, kemudian selain tanda panah ke atas, ada juga tanda panah ke bawah yang menandakan di sini pada saat kita membacakan berita bahwa suara yang kita gunakan menggunakan tekanan turun. Nah, itu tadi 5 tanda yang sering digunakan dalam membaca berita. Nah, kemudian ada juga 5 kaidah yang harus diperhatikan dalam menulis berita. Nah, yang pertama, penulis harus memahami atau menguasai peristiwa yang ditulis. Jadi sebelum kita menulis suatu berita, berita tersebut harus kita pahami dulu dan kita kuasai, baru kita tulis. Kemudian yang kedua, penulis berita harus meyakini kebenaran masalah yang ditulis. Jadi masalah yang ditulis itu memang benar-benar ada sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta. Kemudian kaidah yang ketiga adalah masalah yang menjadi materi berita perlu ditonjolkan secara baik. Nah, jadi dalam membuat berita, masalah yang akan kita jadikan topik, nah itu harus kita tonjolkan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, berita ditulis menggunakan bahasa yang baik. Nah, bahasanya juga menggunakan bahasa yang baik, benar, santun, serta berdasarkan fakta. Yang terakhir, penulis harus menyampaikan berita itu secara jujur, tepat, dan cepat. Jadi, berita yang akan disampaikan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian apabila menemukan berita yang terkini atau berita yang paling hot, maka harus disampaikan secara cepat sehingga audiens atau pendengar tidak ketinggalan berita yang lagi hot atau yang lagi diperbincangkan. Nah, selain kita menulis berita, nah itu kita perlu mengadakan penyuntingan berita. Nah, penyuntingan maksudnya di sini adalah memperbaiki kembali berita yang sudah kita tulis. Nah, di sini juga ada 4 tujuan penyuntingan berita. Yang pertama, setelah berita itu kita tulis, nah mungkin perlu kita ringkas atau kita lengkapi. Mana tahu ada kesalahan ataupun ada kekurangan pada saat menulis berita. Nah, tujuan yang kedua, tujuan dari penyuntingan berita yang kedua, mencegah terjadinya kesalahan bahasa. Yang ketiga, mengubah struktur. Dan yang keempat, mencegah kesalahan isi. Nah, kita lihat di sini, mencegah kesalahan isi maksudnya isi dari berita yang akan kita tulis itu sesuai dengan topik atau tidak. Nah, oke anak-anak ibu sekalian, demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar di rumah bersama ibu dan ayah. Tetap jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker jika harus keluar rumah, hindari kerumunan dan menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain.